Selamat tahun baru 2025. Ini konten pertama saya di tahun 2025. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengadu keuntungan di media sosial. Seperti yang heboh di tahun 2024 dan sekarang sudah mulai banyak yang tertangkap, yaitu masalah judul. Nah, media sosial dijadikan juga lahan untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali beredar judi berkedok jualan. Nah, dalam artian judi berkedok jualan sangat berseliweran di platform TikTok, Instagram, bahkan di Facebook. Di YouTube juga ada, yaitu menjual HP ya misalnya seharga 20 juta itu dijual dengan harga 100.000. Ada motor juga dijual dengan harga 200.000. Ada emas juga dijual dengan harga 150.000. Yang artinya masyarakat yang nggak berpikir secara rasional, tidak mengkalkulasi apa yang ada di dalam penjualan tersebut, itu akan merasa, oh ini kok murah sekali, ini kok bisa murah, beli. Padahal itu bukan adalah judi yang berkedok jualan. Nah, misalnya yang 100 HP harga 20 juta itu dibanderol dengan harga 100.000 saja. Mencari orang 350 orang. 100.000 dikalikan 350 kan sudah 35 juta. 35 juta, harga HP cuma seharga 20 juta. Penjualnya dapat untung 15 juta. Dan pembelinya yang seharga 100.000, kalau keberuntungan berada di pihak si pembeli, akan menjadi pemenang dan menghasilkan 19.900.000 jadi, karena berhasil mendapatkan HP tersebut. Nah, misalnya kalau tidak mau barang, itu bisa dilelang oleh si penjual. Misalnya dengan harga 15 juta. Nah, 15 juta artinya si penjual bisa menjual dengan harga 18 juta karena segel HP tersebut belum terbuka. Si penjual lagi dapat untung, si pembeli untungnya yang tadinya 19.900.000 jadi berkurang. Apa bedanya hal ini dengan togel? Cuma di sini si pemainnya lebih terukur, sudah diketahui misalnya 350 orang baru diundi. Masyarakat tidak sadar bahwa keuntungan yang didapat oleh penjual ini sangat besar. Nah, kalau misalnya togel itu bisa rugi bandarnya, karena bisa banyak yang menang itu, misalnya yang tembus angkanya gitu. Nah, kalau ini cuma satu pemenang karena satu barang. Nah, dalam undang-undang ini memang diatur. Misalnya di Indonesia melakukan undian dengan iming-iming hadiah besar di akhir bisa melanggar hukum, tergantung pada cara undian tersebut dilakukan dan regulasi yang berlaku di negara setempat. Nah, kalau di Indonesia hal ini diatur beberapa peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Itu diatur Undang-Undang Konsumen. Nah, undian yang menyesatkan atau yang memberikan informasi tidak jelas bisa dianggap melanggar hak konsumen. Undang-Undang Perjudian pasal KUHP 303. Jika undian dilakukan dengan unsur perjudian, misalnya peserta yang membayar untuk ikut serta, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Peraturan terkait izin undian. Nah, di Indonesia
undian komersil harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial berdasarkan Permensos nomor 14 tahun 2014. Transparansi, hadiah, syarat, dan mekanisme undian jelas. Perizinan, apakah undian memiliki izin resmi dari otoritas terkait? Unsur perjudian, apakah peserta harus mengeluarkan uang dengan risiko kalah tanpa jaminan? Nah, ini sudah masuk dalam 3 kategori tersebut. Jika undian dilakukan dengan niat manipulatif atau tanpa izin, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Nah, saya membuat konten ini bukan masalah biarkanlah orang cuma kerja gitu. Nah, saya tidak menyalahkan si pembeli atau si penjual. Saya hanya melihat ini sebagai bentuk judi terbaru yang lagi rame saat ini, menggunakan media sosial sebagai ajang mencari keuntungan yang lebih besar. Semoga hal ini bisa disadari oleh masyarakat bahwa tidak ada hal yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa bekerja. Nah, jadi kalau ingin mengadu peruntungan, bahkan kemungkinan bisa sampai menggadaikan sesuatu barang miliknya untuk ikut membeli barang tersebut karena iming-iming harga murah. Itu kan parah jadinya. Nah, buat apa pemerintah Indonesia sekarang gencar menindak perjudian online kalau ada hal seperti ini? Mungkin dari pertama munculnya hal ini, banyak orang yang berpikiran sama saya, cuma tidak berani speak up karena dikira iri atau gimana gitu. Bukan masalah iri, tapi yang saya baca di sini ini lebih parah dari perjudian togel. Kalau togel itu pemenang bisa mencapai 10, jadinya bandar bisa kalah gitu kan. Nah, di sini bandar tidak mungkin kalah, penjualnya tidak mungkin kalah, selalu menang dengan angka yang fantastis gitu loh, keuntungan yang fantastis. Nah, semoga masyarakat bisa mencermati hal ini agar tidak mudah teriming-imingi dengan barang yang harga murah sehingga terjerumus ke hal-hal seperti ini. Terima kasih.